Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Widda Iriani, guru SD Negeri 4 Darul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan dua orang pembimbing hebat saya, yaitu ada Ibu Mardiana SPD MPD sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Ida Elva SPD MPD sebagai fasilitator saya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Hingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama sekali memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga melakukan manajemen kelas yang efektif, selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut. Yang pertama ada kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid di sini di mana guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian minat murid. Minat murid di sini di mana setiap anak itu berbeda-beda. Minat itu adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan lingkungan murid, gaya belajar, budaya, serta kecerdasan majemuk. Dengan memahami profil tersebut, guru dapat memilih metode pengajaran yang efektif dan relevan dengan hasil belajar yang optimal. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada tiga. Yang pertama konten, kedua proses, dan yang ketiga produk. Diferensiasi konten di mana materi yang diajarkan harus sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Sedangkan diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, dan penerapan pengembangan apa yang telah dipelajari. Di sini, murid diberikan kebebasan dalam memilih variasi hasil penugasan. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan memperhatikan perbedaan individu. Bagi murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi, itu kita berikan tantangan lebih, sementara untuk murid yang membutuhkan bantuan tambahan, dapat kita berikan dukungan yang sesuai. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang hasilnya dapat meningkatkan hasil belajar secara optimal. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak?
Kaitan materi modul 2.1 dengan 1.1, di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kaitan antara materi modul 2.1 dengan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Sedangkan kaitan antara materi modul 2.1 dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan kaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.4, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat belajar, dan terus belajar. Karena sejatinya mengajar itu adalah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.